Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini tanggal 19 kita lihat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan berada di 3 derajat 31 menit, Pisces tanggal 19. Tanggal 20 itu hari Senin, bulan masih di Pisces, ada di 17 derajat 21 menit, dan hari Selasa tanggal 21 itu sudah mulai masuk ke Aries ya, di 0 derajat 45 menit. Jadi kita bisa rasakan energi Pisces itu pada hari Minggu dan Senin. Mulai dari energi Pisces. Apa energi Pisces? Pisces itu energinya empatik. Jadi dia mencerap energi di luar dirinya, dan dia seperti sponge gitu ya, seperti busa cuci piring itu, sponge itu dia akan menyerap air banyak gitu, dan stay di situ. Nah, ini hari Minggu dan hari Senin. Jadi, kayaknya energi yang paling utama di hari Minggu dan hari Senin ini adalah ketika kita banyak mengobservasi lingkungan, tapi yang diobservasi adalah lebih ke emosi. Emosi orang-orang di sekitar, entah orang-orang yang dekat sama kita yang sudah biasa. Ada sesuatu yang menarik yang kita merasa harus menoleh lebih lama gitu ya. Jadi bukan berarti kita nggak paham sebelumnya, kita paham, tapi kayaknya ada sesuatu, kita menangkap sinyal yang mengatakan bahwa kayaknya ada yang akan berubah sebentar lagi ya. Energi Pisces juga adalah energi transformasi, perubahan. Ketika kita kemudian berhasil melepaskan diri, let go dari sesuatu yang sudah biasa. Kenapa kita mampu let go? Let go itu bukan hal yang mudah sama sekali buat kebanyakan dari kita. Kita akan jauh lebih mudah let go kalau kita melihat sesuatu yang lebih baik ke depan. Tetapi kan berarti kita harus mampu menangkap sinyal bahwa ada yang lebih baik di depan. Karena kita tuh pada umumnya tidak bisa let go tanpa punya pijakan yang berikutnya. Walaupun sebenarnya kalau energi dari nol, the full itu kan dia let go, tapi dia belum tahu ke depannya apa. Ketika dia melangkah, dia pikir ke jurang, tapi sebenarnya tidak ada jurang di depan, kayak gitu. Nah, ini energi yang paling besar di sini hari Minggu dan Senin. Jadi saya kata dua-duanya itu adalah ketika kita, mungkin kenapa sih kita harus mengobservasi? Mungkin ini adalah situasi yang baru. Ketika masuk hari Selasa kita udah mulai bisa menentukan sikap ya. Atau barangkali memang kita tanpa diminta, tanpa pembahasan terlebih dahulu, kita merasakan bahwa ada sesuatu yang tengah berlangsung. Dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat di luar dari transit harian, yang Saturnus square dengan Venus, itu kan ketika kita melihat bahwa ternyata apa yang saya pikir, saya perjuangkan sampai jungkir balik, sampai melawan semua, itu adalah worth it. Ya, worthy untuk saya perjuangkan, saya melawan dunia untuk dia. Ternyata kayaknya selalu ada sisi lain di mana barangkali memang saya harus mempertanyakan kembali, apakah saya harus terus memperjuangkan hal ini ya. Saturnus retro yang square dengan Venus, ketika kita mempertanyakan lagi worthy apa enggak, pantas apa enggak saya perjuangkan, kayak gitu. Dan karena Jupiter juga masih square, ini kan udah panjang ya, masih square dengan Lilith, itu kan ketika kita yang tadinya sangat percaya pada satu pihak yang kita rujuk, yang kita hormati, sekarang kita bisa melihat sisi lain dari dia atau sisi lain dari pendapat tersebut. Jadi nggak harus orang, tetapi juga pendapatnya. Dan Merkurius di sini juga membuat sextile dengan Neptunus, semakin kita melihat bahwa satu pendapat itu kita bisa pegang
dengan sangat kuat, tetapi semakin dewasa, semakin mature, semakin banyak pengalaman, kita bisa melihat kebenaran dari berbagai sudut pandang, which is nggak harus bertabrakan. Something like that. Nah, bulan pada hari ini yang square dengan Merkurius itu menandakan bahwa seberapapun kita berdiskusi, sepertinya kita sudah mengambil keputusan. Dan keputusannya itu memang keputusan yang sifatnya adalah gimana ntar aja, karena masih di Piscesnya. Tapi anyway, ini kan juga transit yang sebentar ya, bulan kan cuma lewat. Jadi kayaknya ada masa di mana saya mengambil keputusan, saya let go gitu ya. Tetapi kemudian saya ragu lagi, ya udahlah gimana ntar aja. Jadi energi itu yang terasa hari ini. Saya masuk ke Rumi dulu untuk melihat satu kartu yang keluar untuk hari Minggu tanggal 19 Juni ini. The Angel Rasbar. Ini feminim sekali dan ini energi kuning, hijau, biru muda, walaupun di bawahnya biru tua dan hampir hitam itu juga ada. Jadi kalau saya melihat ini dia memegang bunga juga, saya melihat ini jauh lebih positif ya ketika kita optimis terhadap masa depan. Tell me the truth, I ask, love. What are you? I am the everlasting life, love said. I am the recurring joy of living. Jadi kayaknya sih memang ini adalah energi di mana tadi kita content gitu loh, kita penuh hatinya, kita nggak sedang kehausan, kita mencerap energi, tetapi kita sendiri dalam kondisi full, karena kita tahu apa yang membuat kita bahagia. Kalau kita mempertanyakan sesuatu yang seperti tadi saya ceritakan, sebenarnya di dalam hati kita sudah bisa menjelaskan perubahan dari apa yang kita hargai tersebut. Ya, hari ini juga yang di tengah adalah cinta. Jadi kalau menurut saya penggambarannya dari ini adalah ketika kita punya cinta yang kita cherish ya, kita pertahankan sejak panjang, dan kita sebenarnya menghargai cinta tersebut. Kita bertumbuh dan berkembang di dalam nuansa cinta tersebut. Cinta ini macam-macam, cinta terhadap orang, cinta terhadap ideologi, cinta terhadap pekerjaan, terhadap karir gitu ya. Tapi sekarang seperti melihat ada sisi lain, it's okay. Jadi kayak ada perasaan bahwa iya, saya dulu mempertahankan satu bentuk cinta. Yang tadi saya ceritakan, cinta nggak harus kepada seseorang saja, tetapi bisa cinta yang lebih besar, cinta yang kepada gagasan gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa kita tumbuh dan berkembang, dan kadang-kadang kita outgrow ya. Kita menjadi lebih matang daripada apa yang kita cintai, sehingga kita menemukan bahwa ada diskrepansi, ada perbedaan, ada jurang antara dulu dan sekarang. Ada perbedaan antara dulu dan sekarang. Gambar crossnya. Kalau saya melihatnya seperti itu, ambil hanya jika resonate. Dreams of abundance. As you sleep, got your angel. Iya, jadi kalau menurut saya ini dreams of abundance adalah ketika kita, dreams itu kan kayak kita tidur gitu, kayak kita tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya banyak hal berlangsung di situ ya. Jadi kayak misalnya kita tidak melakukan apa-apa, yang kita lakukan adalah berdoa. Terus yang sibuk itu bukan kita. Banyak hal di belakang yang kita nggak tahu, nggak akan pernah bisa menjelaskan, nggak akan pernah paham bahwa itu ada. Itu sedang setengah mati jungkir balik, mencoba untuk memberikan apa yang kita minta. Karena memang yang kita minta, doa itu adalah untuk diberikan kepada kita, karena kita meminta dengan sungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang kita menemukan bahwa yang kita minta itu datang sendiri
dengan sendirinya. Padahal sebenarnya kita memang minta, cuman kita tidak melihat pekerjaan yang dilakukan untuk kita. Somehow seperti itu yang saya lihat, dan itu yang kita rasakan. Jadi kita rasakan bahwa kok bisa ya, gitu ya. Kita paling cuman sebentar, kok bisa ya, kok pas banget kemarin aku lagi pengen juga, kok tiba-tiba hari ini ada yang nawarin sesuatu seperti itu. Ya, base chakra itu adalah root kan, root chakra, survival, money, sustenance, safety, shelter. Iya, jadi kayak saya merasa bahwa kita pernah ada masa di mana sebenarnya kita khawatir bahwa kita akan kekurangan, ya. Survival, nih kan merahnya tadi survival. Kita nggak tahu ke depan kita bisa hidup apa enggak gitu somehow. Ini memang dilebih-lebihkan, tapi kadang-kadang dalam pemasukan kan kita juga gitu. Kita bekerja setiap hari, kita mendapatkan upah setiap hari, tapi kita nggak pernah tahu apakah badan kita cukup kuat untuk besok untuk bisa melanjutkan something like that, atau bisnis ini masih terus berjalan. Tapi kita tetap mengupayakan karena kita menempatkan survival itu tidak hanya di pekerjaan sehari-hari, tetapi ke sesuatu yang lebih tinggi. Itu yang saya rasakan. Giving and receiving, exactly kan, kita memberikan sesuatu, memberikan upaya yang terbaik, niatan terbaik kita, kasih dan cinta, compassion kita, sehingga kita menerima hal yang sama, giving and receiving, balance, reward, share, ask, dan kita bisa meminta bantuan kepada orang yang memang bisa memberikan bantuan. Near future di sini adalah just breathe, ya, step back, reconnect, rest, recharge. Jadi memang yang penting kita lakukan sekarang adalah mengerjakan semua sebaik mungkin. Gimana entar is not your business. Kita berdoa, kita mengerjakan semua yang terbaik, and that's it. Kita nggak bisa kepo apakah ini sudah mulai atau tidak, karena kita bukan orang yang controlling, kita bukan orang yang mampu memanipulasi. Kenapa? Karena posisi kita nggak di situ, simply nggak bisa aja. Oke. Legacy, permanence, wealth, ancestor, wisdom, home. Mungkin sebagian ini adalah tentang rumah, sebagian adalah tentang harta warisan, sebagian tentang kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan benda atau materi yang cukup. Challenge-nya adalah inner strength, courage. Jadi yaitu ada perasaan takut kita nggak akan survive gitu ya. Kalau advice-nya adalah, kenapa terbalik? Sebagai advice, iya, kalau sebagai advice adalah kita menempatkan diri kita sebagai makhluk. Dibandingkan siapa? Dibandingkan pencipta kita, dibandingkan yang maha merencanakan kehidupan kita. Itu kalau saya bilang, outcome-nya adalah no progress. Iya, jadi kayaknya sementara ini kita masih mencerap, dan ini energi hari ini kita mencerap, kayaknya nggak ada progres, padahal sebenarnya kita sedang mengumpulkan informasi tentang emosi, tentang situasi semaksimal mungkin hari ini. Dan ini hari Minggu, saya pikir ini waktunya kita juga untuk just take it easy ya, biarkan semua berproses ya. Kalau kita perlu istirahat dan nikmati, amati semua yang ada di lingkungan life. Whether you are dead or alive is supposed to be fun. Jadi kalau di sini penggambarannya adalah kita melihat kematian itu bukan akhir, bukan sesuatu yang fatal, tetapi adalah kelanjutan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena ini memang bacaan terkait spiritual. Kalau spiritual kan begitu. Jadi kita tidak melihat bahwa kehidupan setelah hidup fisik ini adalah hal yang buruk, tetapi sesuatu yang sama-sama hidup dalam bentuk yang berbeda. Demikian. Jadi apa informasi hari ini? Iya, jadi kalau menurut saya informasi hari ini adalah kita berusaha untuk have fun aja, dan ini bulan juga conjunction dengan Vesta yang menunjukkan bahwa kayaknya yang penting kita berdoa ya. Vesta itu tentang berdoa, menjaga lilin di hati kita supaya terus menyala. Kenapa? Itu adalah faith, keyakinan kita
bahwa kita bagian dari semua yang lebih besar, ya. Bulan conjunction dengan Vesta di Pisces. Kita adalah bagian dari yang paling besar. Kita punya sejuta mimpi, tetapi tangan yang bekerja itu juga tak terhingga jumlahnya, di luar kemampuan kita untuk memahami. Itu aja yang kita pahami. Konektivitas kita kepada Yang Maha Kuasa jangan pernah lepas. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.